Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan laporan analisis statistika kita, yaitu analisis keterkaitan data total distance dan calories burned untuk mengukur hubungan dengan metode analisis data konsep statistika dan analisis data konsep regresi linear sederhana. Untuk anggota kelompok ada 3, yaitu untuk saya, Kaza Ilmi Fikra Rifa Kadar dengan NIM 1011 2300 292. Saya Ajeng Putra Jayanti dengan NIM 101012300014. Saya Shirana Stasya Himawan dengan NIM 101123002990. Oke, untuk yang pertama, pendahuluan latar belakang. Kesehatan dan kebugaran menjadi aspek penting dalam pola hidup sehat. Dengan banyak orang yang semakin sadar pentingnya gaya hidup aktif, salah satu cara untuk menjaga kebugaran adalah dengan melakukan aktivitas fisik yang melibatkan pergerakan tubuh, seperti berjalan atau berlari yang dapat membantu membakar kalori. Oleh karena itu, penting untuk memahami hubungan antara jarak tempuh, total distance, dan jumlah kalori yang terbakar, calories burn, untuk mengukur korelasi aktivitas fisik dalam mencapai tujuan kebugaran. Untuk menganalisis hubungan antara kedua variabel tersebut, diperlukan metode statistik yang dapat menggambarkan pola data dengan jelas dan akurat. Salah satu pendekatan yang sering digunakan dalam analisis adalah analisis data konsep statistika dan analisis data konsep regresi linear sederhana. Untuk rumusan masalah sendiri, yang pertama, apakah terdapat outlier dalam data yang mempengaruhi analisis hubungan antara total jarak dan kalori yang terbakar? Yang kedua, bagaimana hubungan linear antara jarak yang ditempuh, total distance dengan jumlah kalori yang terbakar, calories burn? Dan terakhir, bagaimana hubungan antara variabel jarak yang ditempuh, total distance, dan jumlah kalori yang terbakar, calories burn, berdasarkan nilai koefisien korelasi. Untuk tujuannya, yang pertama, untuk mengidentifikasi adanya outlier dalam data dan mengevaluasi dampaknya terhadap analisis hubungan antara kedua variabel. Yang kedua, untuk menganalisis hubungan linear antara variabel jarak yang ditempuh dan jumlah kalori yang terbakar. Dan yang terakhir, untuk mengukur sejauh mana kekuatan dan jarak hubungan antara variabel jarak yang ditempuh dan jumlah kalori yang terbakar yang menggunakan nilai koefisien korelasi. Untuk batasan masalahnya, yang pertama, analisis dilakukan dengan menggunakan analisis data konsep statistika dan analisis data konsep regresi linear sederhana. Yang kedua, fokus analisis terbatas pada hubungan antara variabel data total distance, jarak yang ditempuh, dan calories burn, jumlah kalori yang terbakar. Dan yang terakhir, tidak mempertimbangkan faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi jumlah kalori yang terbakar selain jarak yang ditempuh. Oke, untuk metodologi analisis, untuk pengambilan data yang digunakan dalam analisis ini diperoleh dari sumber yang dapat dipercaya, yaitu platform Kaggle. Dataset yang digunakan berjudul Distance and Calories Loss. Dataset ini mencakup informasi mengenai jarak yang ditempuh dan jumlah kalori yang terbakar selama aktivitas fisik. Data tersebut dikumpulkan dari berbagai individu yang berpartisipasi dalam aktivitas fisik seperti berjalan atau berlari. Untuk pre-processing data, pada tahap pre-processing data, dataset yang diperoleh dari Kaggle dengan total 1.440 data, dipilih sebanyak 45 data sebagai sampel yang akan digunakan dalam analisis. Pemilihan sampel data yang lebih sedikit ini dilakukan sebagai contoh analisis tanpa mengurangi relevansi data dalam mengevaluasi hubungan antara variabel total distance dan calories burn. Berikut adalah 45 data sampel yang akan digunakan. Jadi ini merupakan 45 data yang kita gunakan sebagai sampel. Oke, boleh next. Sekarang hasil dan analisisnya. Analisis data konsep statistika dilakukan dengan menggunakan beberapa teknik statistika untuk menggambarkan distribusi dan pemusatan data. Dimulai dengan stem leaf diagram untuk memvisualisasikan sebaran data, kemudian statistika deskriptif dan analisis rentang data untuk mengetahui rata-rata, median, kuartil, serta variasi data. Terakhir, boxplot digunakan untuk menunjukkan distribusi data secara visual dan mengidentifikasi outliers.
Berikut adalah data yang telah diurutkan berdasarkan calories burned. Pada bagian ini dilakukan analisis terhadap data yang mengukur pengaruh total distance terhadap jumlah calories burned. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan diagram Stemleaf untuk memvisualisasikan distribusi calories burned pada berbagai jarak tempuh. Berikut adalah Stemleaf diagram untuk menunjukkan data tersebut. Pada bagian ini akan disajikan statistik deskriptif untuk mencari distribusi dan pemusatan data. Untuk min didapatkan hasil 2915,4. Untuk median ditemukan yaitu data kedua tiga, yaitu 2.926. Untuk mode tidak ada nilai yang muncul lebih dari sekali. Untuk kuartil 1 ditemukan 2.750. Untuk kuartil 3 ditemukan 3.199. Untuk EQR-nya ditemukan 449. Untuk range ditemukan 2084. Dan nilai minimumnya 1.505 dan nilai maksimumnya 3.589. Dan untuk outlier-nya, pada bagian ini nilai outlier dalam data dicari untuk menentukan nilai-nilai yang menyimpang dari pola distribusi data yang ada. Untuk two step-nya itu ditemukan 1.347, untuk one step ditemukan 673,5, untuk UOF-nya ditemukan 4.546, untuk UIF-nya ditemukan 3.872,5, untuk LOF-nya ditemukan 1.403, untuk LIF-nya ditemukan 2.076,5. Mild outlier adalah pencilan yang terdapat pada rentang 1.403 dan kurang dari dan sama dengan 2.076,5 dan lebih besar daripada 3.872,5 dan lebih kecil dibanding 4.546. Sehingga mild outlier-nya adalah 1.505 dan 1.988. Extreme outlier adalah pencilan yang lebih kecil atau sama dengan 1.403 atau lebih besar atau sama dengan 4.546, sehingga tidak terdapat extreme outlier. Baik, untuk selanjutnya pada analisis data konsep statistika, kami membuat visualisasi distribusi data dengan menggunakan boxplot. Boxplot sendiri digunakan untuk memberikan gambaran tentang pemusatan data, sebaran, serta pencilan atau outlier. Dari data yang sudah dikalkulasikan sebelumnya, kami mendapatkan nilai kuartil 1, kuartil 2, juga kuartil 3, dan juga kami mencari nilai untuk upper outer, upper inner, lower outer, juga lower inner. Kemudian kami mendapatkan dua pencilan dengan jenis smooth outlier, yaitu pada data 1.505 dan pada data 1.988. Untuk selanjutnya, kita masuk ke bagian analisis data konsep regresi linear sederhana, yang dimana pada analisis ini dilakukan untuk mengidentifikasi hubungan antara dua variabel yang saling terkait. Regresi linear sederhana digunakan untuk memodelkan hubungan antara variabel independen dan dependen dengan pendekatan yang linear, sehingga memungkinkan untuk memprediksi nilai variabel dependen berdasarkan variabel independen. Untuk yang pertama, kami akan menggunakan atau mengolah data dengan metode regresi linear, seperti yang sudah disinggung sebelumnya, bahwa regresi linear ini digunakan atau dilakukan untuk mengetahui bagaimana perubahan pada satu variabel dapat mempengaruhi variabel yang lainnya, serta menggambarkan hubungan antar kedua variabel tersebut. Kemudian dapat dilihat pada slide berikut, terdapat tabel regresi linear yang memuat data X
sebagai data total distance dan Y sebagai data dari calories burn. Kemudian dari data tersebut kami menghitung pula nilai untuk X kuadrat, Y kuadrat, serta X-nya. Kemudian kami juga mengkalkulasikan jumlah atau sigma pada X, Y, X kuadrat, Y kuadrat, serta XY, dan juga menghitung nilai rata-ratanya pada masing-masing data X, Y, X kuadrat, Y kuadrat, serta XY. Kemudian dari data yang didapatkan pada tabel regresi linear sebelumnya, kami menghitung persamaan regresi linear yang didapatkan persamaannya yaitu 2198,8248 tambah 75,1057X. Kemudian dari data-data yang ada pada tabel regresi linear sebelumnya, kami membuat grafik regresi linear yang mencerminkan gambaran atau hubungan antara variabel X dan variabel Y serta sebaran datanya. Untuk grafiknya dapat dilihat seperti pada slide berikut. Kemudian setelah kita mencari dengan metode regresi linear, kami juga akan mencari nilai koefisien korelasi. Yang dimana koefisien korelasi ini digunakan untuk menilai sejauh mana dua variabel saling berhubungan. Dalam analisis regresi linear, koefisien korelasi menggambarkan kekuatan dan arah hubungan antara variabel independen atau variabel X dan variabel dependen atau Y. Kemudian dengan formula dari koefisien korelasi sendiri, kami mendapatkan hasilnya sebesar 0,8341, yang dimana dengan nilai demikian menunjukkan bahwa adanya hubungan yang kuat antara variabel X dan juga variabel Y-nya. Untuk selanjutnya kita masuk ke bagian penutup, yang dimana berdasarkan analisis data yang telah dilakukan diperoleh persamaan regresi linearnya yaitu 2198,82488 tambah 75,1057X dengan koefisien korelasi sebesar 0,8341, yang dimana hal tersebut menunjukkan adanya hubungan yang kuat antara total distance sebagai variabel X dan calories burn sebagai variabel Y. Kemudian pada kalkulasi sebelumnya kami juga mendapatkan nilai R kuadrat sebesar 0,6957 atau menunjukkan sekitar 69,6% dari variabilitas jumlah kalori yang terbakar dapat dijelaskan oleh variabel jarak tempuh. Kemudian untuk sisanya sekitar 30,4% merupakan variabilitas kalori yang terbakar tidak dapat dijelaskan oleh jarak tempuh dan kemungkinan dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak tercakup dalam model regresi, seperti variabel lain yang belum dimasukkan dalam analisis ataupun faktor acak lainnya yang tidak dapat diprediksi. Kemudian untuk sarannya yang pertama yaitu adanya dua outlier pada nilai data 1505 dan 1988 yang menunjukkan adanya data yang menyimpang dari pola umum distribusi. Untuk menangani pencarian tersebut, perlu dilakukan analisis lebih lanjut untuk menentukan apakah data tersebut merupakan kesalahan pengukuran atau memang merupakan data yang sah. Tetapi perlu dipertimbangkan apakah outlier tersebut perlu dihapus atau dibiarkan. Kemudian yang kedua itu memperbanyak sampel agar dapat memperoleh gambaran yang lebih representatif tentang distribusi variabel yang dianalisis. Semakin banyak data yang terkumpul, maka akan semakin baik pula dalam menggambarkan karakteristik data secara lebih akurat. Sekian dari presentasi yang dapat kami paparkan terkait laporan analisis statistika. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.